Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Siti Nurhaliso. Sebelumnya kita sudah menjelaskan di unit 1 tentang tantangan kehidupan sosial. Dalam unit 2 ini kita akan menjelaskan tentang potret guru kehidupan. Sebelum masuk ke pembahasan, untuk teman-teman boleh disiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin pentingnya. Di sini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial, di mana diartikan ketimpangan sosial ini sebagai ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Dalam teori ketimpangan sosial menjadi perhatian para pemerhati masalah sosial. Ketimpangan seperti sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Adapun teori yang digunakan untuk mengkaji masalah ketimpangan yang pertama, teori kolonialisme, dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Yang kedua, teori sistem dunia negara maju dan negara berkembang yang sangat menyolok mendikasikan terjadinya ketimpangan antar negara. Yang ketiga, teori ketergantungan yang melatar belakangi sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan dan bersekutu dengan dunia ketiga untuk mempertahankan kedudukan mereka. Adapun penyebab dari ketimpangan sosial yang pertama, kondisi demografis, di mana di sini ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, kondisi pendidikan, merupakan kebutuhan yang bagi semua orang. Pendidikan suatu bangsa menjadi faktor penunjang pembangunan bangsa. Yang ketiga, kondisi kesehatan, hal yang tidak begitu jauh berbeda pula terjadi pada kondisi kesehatan masyarakat yang senantiasa berbeda dan menjadi timpang yang pada umumnya dapat dibandingkan dengan wilayah pusat dan pinggiran kota. Setelah itu ada kondisi ekonomi, yang kelima faktor struktural, yang terakhir faktor kultural yang berkaitan dengan sifat ataupun karakter. Contoh bentuk-bentuk ketimpangan sosial seperti ketimpangan desa dan kota, kesenjangan pembangunan dari manusia Indonesia di mana ada orang yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan ada yang tidak, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, antar golongan masyarakat, dan sebagainya. Adapun dampak ketimpangan sosial, yang pertama, ketimpangan sosial juga dapat menumbuhkan rasa empati antar golongan untuk membantu yang lain demi mendapatkan kesetaraan yang sudah semestinya. Terus ada pula mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dipunyainya berserta menjadikan mereka lebih berserah dan disertai dengan harapan untuk berusaha lebih ikhlas dalam mengusahakan apa-apa yang mereka harapkan. Adapun dampak negatif dari ketimpangan sosial yaitu adanya ketidakadilan dalam masyarakat karena kesempatan terhadap akses sumber daya hanya pada kelompok tertentu. Adanya pembatasan hubungan sosial karena kedudukan sosial dalam masyarakat cenderung memicu tingginya kriminalitas yang diakibatkan oleh cemburunya sosial, dan terakhir melemahkan stabilitas sosial yang berupa keresahan sosial kelompok bawah. Adapun upaya untuk meningkatkan ketimpangan sosial yaitu kita bisa memperbaiki kualitas pendidikan, terus meningkatkan fasilitas kesehatan baik jumlah tenaga medis maupun meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang terakhir, melakukan pemberdayaan kelompok di masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan ataupun pengarahan kepada masyarakat. Terakhir yaitu gerakan sosial baru di era digital.
dalam satu dekade terakhir ini, gerakan sosial meluas yang mengikat berbagai belahan dunia. Aktivisme dan kegiatan kemanusiaan hari ini mengalami pergeseran. Gerakan sosial lama agaknya mulai kurang relevan hari ini. Baik, cukup sekian pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.